Maka Rasul Paulus, saya masih ingat menulis surat kepada jemaat di Korintus, we walk by faith, not by sight. Gitu ya. Paulus berkata, saya berjalan bukan karena tanda-tanda, tapi saya berjalan karena iman. Maka mari kita memahami karya Tuhan dengan apa? Dengan iman. Apa itu iman? Surat kepada orang di Ibrani bab 11 ayat 1 kepada jemaat di Ibrani mengatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi di sini menariknya bahwa iman itu bukan sesuatu yang membuat kita percaya karena kita sudah melihat, karena kita sudah melihat buktinya, karena kita sudah melihat tanda-tandanya. Bukan. Maka Rasul Paulus, saya masih ingat menulis surat kepada jemaat di Korintus, we walk by faith, not by sight. Gitu ya. Paulus berkata, saya berjalan bukan karena tanda-tanda, tapi saya berjalan karena iman. Ini yang seringkali membuat saya prihatin. Prihatinnya kenapa? Seringkali umat Katolik itu senang sekali melihat kesaksian-kesaksian yang sensasional, gitu. Ada saudara kita Romo bertobat, dia baru bertobat, dia baru bertemu Tuhan. Dia memberikan kesaksian bahwa Yesus itu ada, bahwa Yesus itu sungguh baik. Kenapa orang-orang yang sensasional kayak gitu didengarkan? Sedangkan yang para Romo yang belajar mengimani Tuhan begitu pelan-pelan, susah, bahkan sekolah, didengerin malah sambil ngantuk-ngantuk. Kurang ajar sekali di umat Katolik itu gitu ya. Jadi sedangkan khotbah kesaksian yang sensasional, didelok, ketawa, wah tepuk tangan, hidup Yesus, hidup Yesus. Sedangkan kalau pastor khotbah udah belajarnya susah, diunek-unek gitu ya. Koyo ngene kok khotbah, iki si pengantar tidur gitu ya. Jadi perhatikan di sini kita lebih menyenangi iman yang bombastis, iman yang bombastis. Kita baru terketuk, baru menyadari ini iman kalau ada orang yang mati dibangkitkan. Ada orang yang lumpuh langsung bisa berjalan. Ada orang yang sakit langsung disembuhkan. Kita tidak pernah mau tahu bahwa Tuhan itu memulihkan kita. Memulihkan kita seringkali dengan jalan apa? Dengan jalan sesuai dengan perjalanan hidup manusia. Perlahan-lahan. Dengan proses perlahan-lahan. Kenapa manusia senang sensasional? Kenapa manusia senang bombastis? Karena manusia adalah manusia yang berciri khas tidak mudah sabaran, tidak mudah sabar. Gitu ya. Maka dalam hidup beriman pun kita lebih senangnya yang cepat, yang instan, yang ceder. Koyo ngono, edan gitu ya. Dia dari punya 3 istri jadi Katolik, langsung mau jadi Romo. Wah, coba langsung ditabiskan. Pasti dia laku kalau jadi Romo. Enak, yang ngono yo aku harap, yo aku gelem to yo, gitu ya. Kalau bisa seperti itu, gitu ya. Jadi perhatikan di sini, iman itu adalah sesuatu yang berdasar dari segala sesuatu yang dilihat dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kelihatan. Walaupun tidak kelihatan ada tanda-tanda. Walaupun tidak kelihatan ada kemungkinan. Tapi saya percaya bahwa Tuhan akan bekerja di dalam hidup saya. Itu iman. Dan ingat, Paulus mengingatkan kita semua bahwa iman itu bukan produk kita. Bukan. Iman itu tidak bisa dipaksakan oleh kita, diperas-peras supaya saya beriman, Tidak. Paulus mengatakan, kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Dan iman itu bukan hasil usahamu. Ingat itu. Iman itu pemberian Allah. Bapak Ibu masih ingat? Para rasul pun berkata kepada
Yesus Tuhan, tambahkanlah imanku. Maka Bapak Ibu yang terkasih, ini harus menjadi doa kita. Tuhan, tambahkanlah imanku. Jadi seringkali saya bersedih, umat Katolik ini rajin nonton Zoom, melihat YouTube, para imam khotbah di mana-mana pun. Tetapi kok aneh ya, hidup berimannya tidak pernah berubah. Ini karena apa? Jangan-jangan kita hanya memenuhi pikiran-pikiran saya saja dengan apa yang kita tahu, tetapi tidak pernah berani untuk apa? Merubah. Saya kebetulan sekolah counseling, dan saya masih ingat sekali kaunselor saya mengingatkan, seorang pasien datang kepada seorang kaunselor minta untuk disembuhkan. Dan untuk sembuh itu perlu penderitaan. Seorang pasien seringkali tidak mau sembuh karena dia tidak mau menderita. Gitu ya. Saya masih teringat loh, ini cerita beneran loh, dari seorang rekan Romo saya yang sudah meninggal dunia. Saya senang sekali kalau waktu serumah dengan Romo ini selalu cerita. Romo ini cerita suatu saat dia di ruang pengakuan. Lalu ada seorang ibu datang kepada dia tidak melihat ibu itu siapa karena pakai kerai dan dimatikan lampunya. Lalu ibu itu berkata, Romo, saya mau pengakuan dosa saya sudah lama tidak mengaku dosa saya adalah, Romo, saya itu punya suami yang menjengkelkan sekali, Romo. Dia itu selalu mengeluh, Romo. Dia itu malas, Romo. Wong suruh nyuci piring aja habis makan dia tidak pernah mau, Romo. Selalu nyuruh saya, Romo. Setiap pagi itu cuma buat kopi aja dia nggak mau. Dia nyuruh saya terus. Segala-galanya selalu nyuruh gitu. Saya jengkel dengan dia, Romo. Saya tuh marah dengan dia. Dia itu tidak pernah bisa membahagiakan hidup saya, Romo. Dia itu salib penderitaan saya. Sumber penderitaan saya. Lalu setelah ngomong panjang, lalu si ibu itu berkata, itu dosa-dosa saya, Romo. Terima kasih, Romo. Lalu si Romo itu berkata, ini ibu itu mengakukan dosanya atau dosa suaminya gitu ya. Sampai si ibu itu, si pastor Romonya bingung. Lalu dia berkata, ibu sebagai penitensi, ibu nanti keluar dari pengakuan, pulang ke rumah, ampuni suami ibu, maafkan suami ibu. Lalu ibu itu berkata, saya tidak mau memaafkan suami yang kayak gitu. Suami kayak gitu tidak bisa dimaafkan, Romo. Dia berat, Romo, susah untuk dimaafkan. Tidak mau saya memaafkan. Lalu Romonya berkata, kalau ibu tidak mau memaafkan, saya pun tidak akan memberikan absolusi. Ya sudah, kalau gitu saya keluar aja. Ya sudah ibu, silahkan keluar. Jadi ini pengakuan dosa malah berbuat dosa lagi gitu. Jadi ramai gitu. Jadi lihat, ibu ini tidak bisa dibebaskan dari penderitaannya karena apa? Karena dia tidak mau memaafkan, tidak mau mengampuni. Karena memang untuk mengampuni itu berat, sakit. Jadi lihat di sini bahwa kita pun harus sadar bahwa iman, proses beriman pun adalah proses pemberian Tuhan. Maka ini kalau ini pemberian Tuhan, kita harus belajar untuk apa? Untuk menyiapkan hati kita. Supaya kita siap diberi rahmat iman oleh Allah. Nah, Bapak Paus di dalam audiensi 2013 mengatakan, siapa sebenarnya tenaga pendorong dari penginjilan, dari hidup kita menjadi baik? Bapak Paus memperlihatkan bahwa jelas sekali tenaga pendorong yang membuat kita mampu hidup di dalam iman adalah Roh Kudus. Maka Bapak Paus mengatakan, orang-orang Katolik itu harus membiarkan dirinya dirasuki, dituntun oleh Roh Kudus. Kalau orang itu bisa dirasuki oleh Roh Kudus, maka dia akan mudah berjalan bersama Allah. Bukan mengajak Allah berjalan bersama saya, bukan. Justru terbalik. Belajar untuk apa? Saya mau berjalan bersama kehendaknya Tuhan. Bukan Tuhan berjalan bersama kehendak saya.
Ini kuasa Roh Kudus mengubah hati saya, mengubah senter hati saya. Hati saya bukan berpusat pada diri saya lagi, tetapi berpusat kepada Allah, kepada Tuhan. Maka menarik sekali kalau kita lihat di penginjil Yohanes, bagaimana manusia bisa dirasuki oleh Roh Kudus. Dikatakan di dalam Injil Yohanes bab 15 ayat 5, akulah pokok anggur dan kamulah rantingnya. Kalau tinggal di dalam aku dan aku akan di dalam dia, dia akan berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apapun. Jadi rupanya sangat jelas sekali, kalau manusia mau hidup di dalam kerasukan Roh Allah, manusia itu harus tinggal di dalam Tuhan. Ini undangan Yesus di dalam Injil Yohanes tentang pokok anggur yang benar. Yesus mengatakan, akulah cabangnya dan kamu ranting. Ranting tidak akan berbuah kalau tidak menetap di dalam apa? Di dalam pokoknya. Jadi undangan Yesus ini adalah undangan apa bagi kita untuk tinggal di dalam Kristus. Dan kalau kita tinggal di dalam Kristus, rupanya Yesus itu mau bertindak di dalam diri kita dan melalui diri kita. Jadi ini dua hal yang berbeda. Dua hal yang tidak bisa diloncati. Manusia tidak bisa bertindak atas nama Tuhan, bertindak menyebarkan kasih Tuhan, mewartakan Tuhan, tidak bisa kalau Tuhan belum merubah hidup dia. Kalau Tuhan belum bekerja dalam diri saya, dalam diri kita. Maka saya mencoba untuk melihat bagaimana sih supaya Yesus dapat bertindak di dalam diri saya. Ada 4 hal yang ingin saya ketengahkan kepada Anda supaya Yesus bisa bertindak di dalam diri kita. Pertama, to know. Kedua, to love. Ketiga, to remember. And yang keempat adalah to imitate. To know, mengenal Yesus. Bapak Ibu yang terkasih, mengenal Yesus tidak bisa tidak hanya melalui apa? Melalui firman Allah. Melalui kitab suci. Jadi kalau Saint Jerome pun pernah berkata, kalau orang mau peduli dengan Tuhan, dia harus membaca kitab suci. Jadi kalau kita ingin tahu kehendak Allah apa untuk hidup kita, baca firman Allah. Dan banyak orang yang kadang-kadang, saya bingung Roma kalau baca kitab suci. Bagus itu kalau bingung. Berarti apa? Berarti itu firman Allah gitu. Kalau Anda sampai mengerti sekali firman Allah, berarti Anda sudah hebat, selevel dengan Tuhan, gitu ya. Jadi kalau Anda selama membaca firman Allah dan Anda masih bingung, kita sama. Saya juga sama suka bingung. Tanya Romo yang lain, juga suka bingung, gitu ya. Jadi firman Allah itu bukan untuk dimengerti. Firman Allah itu untuk apa? Untuk membentuk hidup kita. Untuk membentuk hidup kita. Untuk menjadi pegangan bagi kita. Menjadi sebuah gema yang selalu bergaung dalam diri kita. Maka pada saat orang rajin membaca kitab suci, di saat dia penuh masalah, di saat dia sedang kegalauan, dia sedang punya masalah, firman Allah itu akan bergaung tanpa disadari, akan muncul menjadi kekuatan. Maka firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Lihat, tanpa kita sadari. Dan yang kedua, to love. Mencintai Allah itu berarti apa? Mendahulukan Allah di atas segala-galanya. Jadi mendahulukan Allah itu berarti saya mau Tuhan itu selalu menyertai langkah saya. Kapanpun. Bukan saya berseru di saat saya sudah tidak bisa apa-apa lagi baru kita berseru. Bukan. Sebelum kita melangkah, sebelum kita melakukan sesuatu, saya sudah memohon Tuhan sertai
supaya saya jangan tersesat. Di situ mencintai Tuhan itu berarti apa? Melibatkan Tuhan dalam kehidupan saya. Dan ketiga, to remember. Mengenang Kristus di dalam perayaan Ekaristi. Saudara-saudara jangan pernah lupa. Perayaan Ekaristi adalah sumber dan puncak hidup beriman. Sumber kekuatan kita untuk tetap mendapatkan rahmat Tuhan itu lewat apa? Ekaristi. Dan puncak itu berarti apa? Tuhan itu sungguh bisa dirasakan secara fisik dan menyentuh Allah melalui tubuh Kristus itu. Dan yang keempat, kita meneladan Kristus. Sebagai pengikut Kristus, kita berani meneladan Kristus berarti apa? Saya berani menerima tanggung jawab saya. Salib saya, hidup saya di dalam kehidupan. Bahwa kalau Anda sebagai seorang suami, tanggung jawab Anda adalah apa? Menjadi pasangan bagi istri Anda. Menjadi orang yang memperhatikan istri Anda. Jadi jangan pernah berpikir kalau Anda sudah bekerja keras, capek, pulang ke rumah, saya itu inginnya istirahat, Romo. No, Pak. Jangan kalau capek inginnya istirahat. Jangan terlalu banyak istirahat. Nanti juga kita akan istirahat untuk selama-lamanya kok, Pak. Gitu ya. Jadi kalau pulang ke rumah itu adalah saatnya bagi Anda apa? Untuk apa? Untuk melayani istri Anda. Untuk punya waktu dengan istri dan anak-anak Anda. Bukan cari istirahat. Salah. Gitu ya. Jadi tolong jadi manusia itu jangan mengedepankan mau istirahat, nggak mau capek. Nah, tenang aja. Nanti ada waktunya. Di saat kita diberi rahmat kehidupan, hiduplah, capeklah, berlelah-lelahlah. Itu tanggung jawab kita. Diberi rahmat kehidupan oleh Tuhan. Maka itu 4 hal supaya kita bisa apa? Supaya Allah bisa bekerja di dalam diri kita. Dan di samping itu yang terakhir, Yesus pun ingin berkarya melalui kita. Saya ingat apa yang dikatakan oleh surat Yakobus, karena iman tanpa perbuatan adalah hampa. Jadi kita menjadi seorang pembohong kalau kita mengatakan saya beriman kepada Tuhan Yesus, tetapi perbuatan kita tidak mempunyai kasih, tidak punya moral, menjadi pribadi yang tegaan. Apa yang kita imani adalah sebuah kebohongan. Maka iman itu harus diwujudkan dengan apa? Love, kasih. Dan Ibu Teresa berkata, love to be real. It must cost, it must hurt, it must empty us of self. It must cost. What is that? Jadi cinta itu harus proaktif. Jangan nunggu. Cinta itu seperti menanam. Sama kepada anak Anda. Jangan mengharapkan anak Anda supaya bisa mencintai orang tuanya. Cintai dulu, perhatikan dulu, berikan dulu kebutuhan mereka. Baru kelak mereka akan membuat gaung yang sudah Anda tanam. Mereka akan menerbitkan kasih sayang seperti yang Anda taburkan. Sama. Kalau Anda ingin, wah Romo saya tuh kok iri ya dengan tetangga saya. Mereka tuh kok punya keluarga tuh sangat apa? Sangat sakinah, mawadah, tumaninah, merenah. Dan yang lain gitu. Saya ingin seperti mereka. Ya lakukan toh, jangan ngomong doang gitu. Maka kasih itu sebagai seorang manusia lakukan lewat apa? Tatapan mata. Pandanglah pasangan Anda kalau berbicara. Sapalah pasangan Anda pada saat engkau bertemu dengan tatapan mata. Jangan ketemu dengan suami, dengan istri atau kemana Gitu. Istrinya di mana, matanya kemana. Gitu. Arah badan. Tunjukkan bahwa Anda itu ingin dekat dengan dia. Bukan ingin menjauhi, bukan ingin menolak dia. Jadi tolong jangan tolak pasangan Anda walaupun dia bau badan. Ingat toh, kan Anda sudah
berjanji di hadapan Tuhan, mau menerima dia sehat, sakit, untung, malang, wangi dan bau, harus diterima, gitu ya. Lalu senyum, berikanlah suara-suara yang memperlihatkan cinta, bukan memperlihatkan kebencian. Seringkali keketusan, omongan yang ketus, omongan seenaknya menyakitkan pasangan. Memang sepertinya lucu, tapi lucunya garing gitu kalau anak-anak muda itu. Itu nggak lucu Pak, itu menghina itu gitu ya. Jadi di sini kita harus mengerti bagaimana bahwa cinta itu memang it must cost. Artinya apa? Saya duluan. Bukan nungguin. Nah, kamu duluan mencintai saya, nanti saya mencintai kamu. Nah, itu namanya bukan itu namanya bukan cinta Pak, itu namanya pengemis gitu ya. Pengemis itu akan berterima kasih banget kalau Anda kasih aja 10.000 atau 100.000. Oh, saya yakin dia jengking terima kasih pada Anda. Gitu ya. That's not love. That's not love. Dan yang kedua apa? It must hurt. Kadang-kadang dalam cinta kita harus siap untuk apa? Cinta kita tidak diterima. Seringkali apa yang kita dapatkan tidak seperti yang kita harapkan. Kita harus siap. Menyakitkan. Tapi bukan berarti percuma. Dan yang terakhir, it must empty us of self. Saya memperlihatkan lambang Kristus di dalam burung pelikan. Jadi it must empty us of self adalah apa? Cinta itu berarti apa? Cinta itu bukan memikirkan apa yang terbaik bagi dia, menurut saya. Cinta itu apa? Saya ingin tahu apa yang terbaik menurut kamu. Apa harapan kamu? Apa mimpi kamu? Maka pada para bapak ibu, kalau Anda mencintai anak Anda, tanyalah mereka. Apa yang kamu harapkan dari papamu? Dan kalau Anda pun mencintai pasangan Anda, tanyakanlah. Apa yang kau impikan, keluarga kita ingin seperti apa? Yuk kita bangun bersama. Sebuah keluarga akan terbangun dengan indah kalau suami istri yang melakukannya, bukan hanya suaminya doang atau istrinya doang. Di saat Anda menjadi seorang pasangan yang rendah hati, Kristus berhasil membawa berkat melalui hidup Anda. Tuhan memberkati. Shalom. Terima kasih. Amin.